Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, mari sejenak nu'min sa'ah, menambah keimanan kita kepada Allah, yang semoga kiranya Allah mudahkan untuk kita bisa memahami, mempelajari, serta mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Ilmu yang tentunya sangat kita butuhkan, yang bukan hanya untuk dunia kita, tapi lebih-lebih untuk menyelamatkan kita di akhir nantinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam dalam Al-Quran ada satu surah yang di sana bahkan dijadikan nama surah, dan ternyata kita bisa mengambil faidah pelajaran yang besar darinya. Ada hewan, kita mungkin banyak dapati dalam Al-Quran itu nama-nama surah diambil dari nama hewan. Di sana ada Al-Ankabut, yang artinya lebah, jaring-jaring lebah, jaring-jaring laba-laba. Di sana ada yang namanya An-Namal, semut. Ada yang namanya Al-Fil, gajah. Nah, ketika Allah menceritakan di dalamnya Al-Quran hewan-hewan tertentu, ternyata di sana banyak rahasia yang bisa kita ambil pelajaran, hikmah yang besar. Kali ini kita akan membahas yang mau kita coba untuk mengambil pelajaran adalah dari hewan yang disebut dalam Al-Quran, itu namanya adalah An-Nahl. An-Nahl artinya lebah. Nah, kita mau belajar nih, ngambil pelajaran yang berharga dari lebah ini. Di sana ada pernyataan atau Rasulullah pernah bersabda, perumpamaan seorang yang beriman itu dia bagaikan lebah. Perumpamaan orang yang beriman itu bagaikan lebah. Ia makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap dan tinggal di tempat yang bersih, dan tidak pernah merusak atau mengganggu orang lain. Nah, kita coba melihat gambaran dari hadis ini, yang mana Rasulullah mengumpamakan seorang mukmin itu, seorang muslim itu dia bagikan lebah. Tentu di antara kita hampir tidak ada yang tidak tahu yang namanya lebah, An-Nahl dalam bahasa Arabnya. Dan setiap kita pernah mendapatkan manfaat dari lebah, baik sadar tidak kita sadari. Ketika kita mengkonsumsi minuman yang berasal di dalamnya madu, maka kita tahu madu itu adalah dari lebah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sifat dan cara hidupnya lebah? Di sini yang pertama dikatakan, ia makan yang bersih. Ya, lebah selalu mencari intisari dari bunga. Intisari dari bunga yang kiranya bunga-bunga tersebut adalah yang baik-baik. Nah, sesuatu yang sangat bermanfaat bagi dirinya. Nah, ketika dia konsumsi, dia pergi mencari, maka dia cari yang baik-baik dari intisari bunga yang kiranya adalah yang terbaik dari bunga tersebut. Kemudian dari apa yang dia makan ini, dia menghasilkan yang baik.
Apa ibaratnya manusia atau juga seorang mukmin, seorang muslim itu dia harus memiliki sifat lebah yang pertama ini, yaitu makan makanan yang baik, yang bersih. Nah, maka hendaklah kita sebagai seorang muslim memperhatikan apa yang kita dapatkan, usahakan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, kiranya kita harus tahu, paham benar bahwasanya itu datang dari yang halal, bersih. Yang diibaratkan oleh lebah tadi adalah perkara yang halal, halalan thayyibah, halal lagi baik, yang bermanfaat bagi kita seorang muslim. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka hendaklah seorang muslim itu dia menjaga dirinya dari perkara yang haram. Seorang muslim yang wara, yang memiliki keilmuan, tentunya jangankan perkara yang haram, perkara yang subhat saja dia akan hindari. Dia akan menjauh darinya. Dia akan berusaha agar selamat dari perkara subhat yang tersebut, karena dia tahu man waqa'a bis subhat waqa'a fil haram. Siapa yang dia berada atau diam di tempat di perkara yang subhat, maka dia bisa jatuh pada perkara yang haram. Nah, seorang mukmin harus memiliki sifat yang pertama ini. Dia menjaga kebersihan, kehalalan apa yang dia konsumsi dan apa yang dia pakai. Sehingga apa? Ketika dia halal yang dia pakai dan dia konsumsi, maka dia akan lebih selamat. Karena dia paham bahwasanya apa yang dia makan dari perkara yang haram, maka tidak ada yang lebih berhak kecuali neraka akan membakar. Setelah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di segmen yang kedua. Tadi kita membahas sifat yang pertama dari lebah. Apa tadi sifat yang pertama? Yang dia juga merupakan yang seharusnya menjadi sifat seorang mukmin, seorang muslim yang baik. Karena Rasulullah mengumpamakan seorang mukmin itu, seorang muslim itu dia bagaikan lebah. Di antara sifat yang pertama, dia selalu makan atau mencari perkara yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengeluarkan sesuatu yang bersih dan baik. Nah, maksudnya gimana? Yang dikeluarkan lebah itu adalah madu. Dan madu itu bermanfaat bagi kita khususnya, manusia. Yang mana madu ini memiliki sejuta manfaat. Maksudnya apa pengibaratan dengan manusia? Dengan kita, seorang muslim, seorang mukmin. Pengibaratannya adalah seorang mukmin itu dia harus bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas manfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Baik itu manfaat untuk dunia, lebih-lebih lagi dia manfaat untuk akhiratnya. Orang yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain, maka orang tersebut mendapatkan kebaikan yang banyak. Bukankah kita sangat dianjurkan untuk bisa menolong saudara-saudara kita? Allahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka ketika kita membutuhkan, menginginkan mendapat pertolongan dari Allah, maka teruslah berusaha, teruslah melakukan, membiasakan menolong saudara kita yang mungkin dia membutuhkan pertolongan. Jadilah orang-orang
yang kiranya kehadirannya sangat-sangat diinginkan, dibutuhkan. Dan ketika dia tidak ada, dia dicari-cari, dirindukan karena ketidakadaannya. Nah, jangan malah sebaliknya. Orang yang kehadirannya tidak diharapkan. Kehadirannya tidak diharapkan, dan ketika dia tidak ada, orang malah bahagia, senang. Alangkah buruknya, alangkah malangnya manusia yang dijauhi oleh manusia lainnya. Orang-orang yang takut dengan lisan dan tangannya, sehingga dia dijauhi karena buruknya lisan dan perangainya, tindakannya. Tentu kita tidak menginginkan menjadi orang-orang seperti itu. Karena bagaimanapun kita adalah makhluk sosial. Kita butuh pada orang lain. Kita butuh bantuan orang lain. Dan kita tidak mampu melakukan sendiri semuanya. Bahkan sampai dalam perkara memandikan, mengkafani, menyolatkan, mati kita butuh kepada orang lain. Maka jagalah muamalah. Jagalah hablum minan nas kita. Jadilah orang-orang yang selalu bisa memberikan manfaat. Dan bukan orang-orang yang mengharap balasan dari manfaat yang dia berikan. Karena apa? Ketika dia merasa dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari orang yang dia bantu, maka dia tidak akan bantu. Tapi kalau ketika dia bantu orang, dia tidak harapkan balasan dari orang tersebut. La nuridu minkum jaza wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan atau juga ucapan terima kasih. Karena yang dia harapkan adalah dari Allah. Ketika dia membantu orang yang kesusahan, kesulitan, kiranya dia adalah orang yang mencari kehidupan tapi sulit, sempit. Tentu ketika dia bantu, dia tidak bisa mengharapkan balasan dari orang ini. Tapi dia tahu orang ini punya Rob, punya Tuhan yang maha melihat, mengetahui, dan apa yang ada di hatinya. Maka Allah akan jadikan orang akan menolongnya. Bantuan yang mungkin tidak dia dapatkan dari orang yang dia bantu, tapi bisa datang dari orang-orang yang Allah tunjuk, bukakan hatinya untuk menolongnya. Nah, itu dia kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Yang kedua dari sifat lebah. Kemudian yang ketiga, lebah selalu hinggap di tempat yang bersih. Lebah selalu hinggap untuk bertempat di tempat yang bersih dan tidak pernah merusak. Maksudnya bagaimana bagi seorang muslim atau seorang mukmin memiliki sifat ini? Ya, dimanapun seorang mukmin, seorang muslim dia berada, tinggal, pantang baginya menjadi orang yang mengganggu orang lain, yang merusak ketenangan orang lain. Tidak. Seorang mukmin kemanapun dia berada, dimanapun dia berada, dia tidak akan merusak, tidak akan mengganggu, tidak akan mencelakai orang lain. Sehingga kehadirannya tidak ditakuti, bahkan kehadiran tersebut kehadiran yang selalu didambakan. Bahkan sampai ketika dia berada di tengah-tengah yang non-muslim sekalipun, dia tetap tidak mengganggu orang lain. Nah, dia tetap menjaga silaturahmi, membantu walaupun yang tidak seakidah dengannya. Nah, itu dia seorang. Maka dimanapun dia berada, dia akan berada di tempat yang baik dan selalu menebarkan kebaikan. Dan dia tidak akan mengganggu atau juga menjadi perusuh bagi yang lainnya. Insyaallah kita akan lanjutkan di sifat lainnya dari lebah yang juga harus dimiliki seorang mukmin.
Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di tema atau juga pembahasan seorang mukmin itu bagaikan lebah. Kita sudah membahas setidaknya ada 3 dari sifat lebah yang kiranya bisa menjadi cerminan seorang mukmin, seorang muslim. Yang pertama, dia selalu menjaga apa yang dia makan dari perkara-perkara yang baik, bersih. Kemudian yang kedua, selalu memberikan manfaat, yang mengeluarkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia pada umumnya. Dan yang ketiga, dia selalu berada di tempat yang baik, ya, tempat yang baik dan tidak mengganggu, tidak merusak, ya. Karena lebah dimanapun dia berada, hinggap, dia tidak akan merusak tempat yang dia singgahin itu, tempat yang dia jadikan sarang itu. Malah sebaliknya, ya, orang-orang akan merasa senang. Ya. Nah, ada lebah tentu nanti ada madunya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, sifat lebah yang juga seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin, yaitu lebah memiliki solidaritas, kebersamaan, selalu saling tolong menolong, dan dia pantang diusik, pantang diganggu. Ketika ada 1-2 lebah yang disakiti, diganggu, maka dia akan bersama-sama berkumpul, bergabung, mengumpulkan kekuatan untuk menolong saudaranya atau rekannya yang disakiti. Nah, seperti itu seharusnya seorang mukmin, seorang muslim. Ketika dia merasa diusik, diganggu, disakiti, maka dia akan bersama-sama turun, berkumpul, menolong saudaranya. Tapi tidak dia lakukan ketika dia tidak diganggu. Tidak pernah kita dengar ada lebah yang kelayaban ke pasar mencari mangsa untuk disengat. Tidak. Dia tidak akan menyakiti kalau tidak duluan disakiti. Nah, sebagai seorang mukmin tentu ini yang harus kita jaga bersama. Seorang mukmin itu dia tidak akan melakukan perbuatan buruk, ya. Dia akan mencari musuh, tidak. Dia tidak akan mencari musuh. Tapi ketika musuh datang dan mengganggunya, maka pantang baginya untuk mundur, untuk menyerah. Tentu dia akan balas, dia akan bangkit. Dan kita tahu bagaimana solidaritas yang selama ini kita lihat ketika saudara-saudara kita yang berada di Myanmar, di Palestina, yang berada di tempat-tempat yang mereka tersiksa, mereka kesulitan menjalankan keislamannya, maka digalanglah dana, solidaritas, pernyataan yang membuktikan, menunjukkan betapa saudara-saudara kita juga merasakan dan ingin membantu saudara yang seiman tadinya, yang berada di tempat yang mungkin jauh darinya. Tapi inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, Muslim kajasadul wahid. Muslim itu bagaikan tubuh yang satu. Ketika ada satu yang sakit di bagian tubuh, maka yang lain juga akan merasakan. Ketika kaki, jempol kaki kita ini terhimpit, ya, tersandung batu, maka spontan lisan akan mengatakan, aduh. Mata yang mungkin juga mengeluarkan air mata. Dan bahkan bisa berefek kepada pusing kepalanya dan lain sebagainya. Nah, ini dia berhubungan bagai jasad yang satu. Maka ini yang seharusnya kita miliki. Ketika kita dapat kabar saudara-saudara kita yang ada di Suriah, saudara-saudara kita yang ada di Myanmar, yang ada di Palestina, mereka disakiti, maka sudah sepantasnya kita
bersimpati kepada mereka. Adapun ketika kita dapati tidak ada sedikit pun rasa ghirah, cemburu kita, rasa sedih kita, maka perlu dipertanyakan keimanan kita. Bahkan perlu dipertanyakan kemanusiaan kita. Karena untuk bersimpati, berempati kepada mereka tidak butuh dia adalah seorang muslim. Cukup dia sebagai seorang manusia bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, maka di sini kita bisa lihat bagaimana lebah memiliki banyak manfaat dan memiliki banyak sisi kebaikan. Yang seharusnya seperti itulah seorang mukmin, seperti itulah seorang muslim, yang dia menjadi pribadi yang baik bagi hidupnya, bagi dirinya, juga bagi orang yang ada di sekitarnya. Dan bukan malah sebaliknya, menjadi orang yang bahkan untuk dirinya sendiri buruk, apalagi untuk orang lain. Padahal jelas dikatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh mencelakai diri sendiri, merugikan diri sendiri, apalagi merugikan orang lain. Maka ini bisa menjadi dasar, ya, menjadi pegangan kita bersama. Hendaknya kita menjadi manusia sebaik-baiknya manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang baik bagi orang lain. Berusahalah bagaimana caranya di sisa-sisa kehidupan kita, kita selalu memberikan kebaikan. Dan kita tidak tahu yang mana di antara kebaikan tersebut yang menyelamatkan kita, memasukkan kita ke dalam surga. Doa yang mana di antara orang-orang yang kita tolong, yang doanya diijabah oleh Allah, sehingga kita selamat dari keburukan. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.